Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Sabila, Bu. Sabila. Kemana dia? Sakit pusing. Pusing. Ada suratnya? Ada Coba mana suratnya? di meja guru tadi. Oh iya, Sabila. Terus siapa lagi yang mau berangkat? Udah, Bu. Oke, udah berangkat semua ya, selain Sabila. Ya. Oke. Coba dirapikan dulu tempat ininya, kolong-kolong, tangan masih ada makanan. Coba tolong Ikhwan, makanannya disimpan dulu, nanti makan lagi ya. Oke. Coba ada yang tahu nggak hari ini Bu akan memberikan materi apa? Enggak. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Enggak. Coba Aziz, kamu ingat nggak kemarin kita belajar apa? Enggak. Loh kok enggak? Bukunya nggak dibaca kok. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai sholat, adzan dan iqomah. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak di sini apa keutamaan dari sholat berjamaah? Enggak, Bu. Maulana, kenapa telat baru masuk kelas? Macet. Lain kali diusahakan, karena kita tahu ya kota kita itu macet, berarti kita harus lebih awal ya berangkatnya ya. Maulana, Ya. oke, kamu bisa duduk di tempat dudukmu. Oke, tadi Bu di dalam sampai mana? Sampai materi sholat berjamaah. Oh ya, oke, sholat berjamaah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Bisa dibuka LKS-nya halaman 50. Nah, di situ ada pengertian dari sholat berjamaah, yaitu kumpul atau bersama-sama. Jadi jamaah itu artinya kumpul atau bersama-sama. Secara istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Jadi kalian pasti di sini udah tahu ya, rata-rata dari SD pasti kita juga pernah melakukan sholat jamaah. Biasanya sholat jamaah itu tidak hanya dilakukan di masjid, tapi juga bisa di surau, bahkan di rumah bersama keluarga dan orang tua, seperti itu. Coba bisa ulangi, coba Mas Iqbal. Sholat jamaah itu apa Mas Iqbal? Sholat bersama-sama Coba lebih lengkapnya. di masjid. Oke, sholat bersama-sama di masjid. Selain itu, pengertiannya secara lengkap. Lupa. Mas Iqbal, tolong lain kali diperhatikan dengan baik ya. Ya. Tolong yang lainnya juga diperhatikan dengan baik. Kalau ada yang menurut kalian penting, jangan lupa buat dicatat. Tadi ya, pengertiannya dari sini udah paham semua? Ya. Oke, selanjutnya hukum dan dalil sholat berjamaah itu adalah hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi kalau kita melakukan sholat berjamaah, pahala kita lebih banyak 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi memang sholat berjamaah itu utama, apalagi bagi yang laki-laki. Jadi tolong ya yang laki-laki ini, murid saya yang laki-laki harus ditekankan bahwasanya sholat berjamaah itu buat kalian itu penting, seperti itu. Kalau perempuan bisa sholat sendirian di rumah, tapi yang laki-laki usahakan untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola, seperti itu. Kemudian dalil yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang tolong baca Mbak Rama artinya saja. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke, pintar. Ini masuk ke dalam salah satu ayat mengenai kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, seperti itu ya. Pasti di sini sudah tahu kan kalau meninggalkan sholat itu kita akan mendapatkan ganjaran berupa dosa yang sangat mengerikan, karena sholat itu merupakan apa? Tiang Agama. pintar. Kemudian dalil yang ketiga yaitu, tolong Mas Ihwan dibaca. Nggak kelihatan, tulisannya terlalu kecil ya. Oke. Mbak Sabila tolong
tolong dibaca. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Nah, ini juga menjadi salah satu dalil tentang sholat berjamaah seperti itu. Kemudian cara melakukan sholat jamaah, kalian juga pasti tahu ya, cara melakukan sholat jamaah salah satunya adalah adanya imam dan makmum. Syarat menjadi imam salah satunya adalah balik, sama seperti syarat menjadi Makmum. salah. Oke. Selanjutnya tata cara pengaturan shaf. Tata cara pengaturan shaf ya. Kalian bisa fokus mulai di sini. Yang pertama, bila makmum hanya seorang laki-laki, maka ia berdiri agak ke belakang sebelah kanan imam. Dan apabila makmumnya perempuan, maka ia berdiri tepat di belakang imam. Jadi kalau seumpama hanya ada jamaah satu yaitu laki-laki, maka makmum berdiri agak ke belakang ke sebelah kanan imam. Nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Nanti Mas Iqbal sama Mas Iwan bisa maju untuk mencontohkan. Kemudian yang kedua, apabila makmumnya perempuan, maka ia berdiri tepat di belakang imam. Jadi apabila makmumnya perempuan, berarti dia berdiri tepat di belakang imam. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nanti bisa dipraktekkan juga. Kemudian yang kedua, bila makmum 2 orang, maka makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan kiri, dan imam berada di tengah-tengah. Apabila makmumnya itu ada 2 orang di belakang, maka itu posisinya berada di sebelah kanan dan kiri, makmum berada di tengah. Seperti itu. Jadi makmum, imam di antara mereka berdua di depan. Itu apabila makmumnya ada 2. Kemudian bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di shaf depan, sedangkan makmum perempuan berada di belakang shaf makmum ini laki-laki. Jadi kalau seumpama ada jamaahnya itu laki-laki dan perempuan, maka imam berada di depan, yang di belakang itu, di belakang imam itu laki-laki, makmum laki-laki, kemudian di belakang selanjutnya itu yang perempuan. Bila makmum terdiri laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka shaf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah shaf anak laki-laki, setelah itu baru yang makmum perempuan. Paham nggak? Jadi imam, kemudian belakangnya itu shaf laki-laki dewasa, makmum laki-laki dewasa, setelah itu anak laki-laki, baru perempuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya shaf hendaknya diluruskan dan dirapatkan dan jangan membuat shaf baru ketika shaf depan belum penuh. Perempuan tidak boleh menjadi satu shaf dengan laki-laki. Oh iya, ini penting ya. Biasanya ketika kita berada di masjid, terkhususnya laki-laki ya, kalian bisa boleh mengingatkan mungkin orang tua kalian ketika berada di masjid hendaknya merapatkan atau mengisi shaf paling depan terlebih dahulu daripada shaf yang berada di belakang. Biasanya bapak-bapak itu ketika berada di masjid dia lebih mengisi dulu shaf yang di belakang dan depan kosong. Itu tuh gak boleh. Jadi kita harus maju ke depan baru di belakang. Kemudian shaf tuh berada shaf itu posisinya harus rapat seperti itu. Karena pasti kalian udah tahu kan pelajaran kemarin kalau seumpama kita merapatkan shaf agar tidak digoda oleh setan. Oke, selanjutnya hikmah sholat berjamaah. Coba ada yang ini mau membacakan hikmah sholat berjamaah? Saya Bu. Oke, bacakan. 1. Mempererat tali silaturahmi. 2. Pahala 27 kali lebih banyak. 3. Memakmurkan masjid. Oke, jadi itu hikmah dari sholat berjamaah. Yuk. Oke, jadi itu adalah hikmah dari sholat berjamaah. Oke, sekarang adalah praktek. Ada yang mempraktekkan? Ayo, Mas Iqbal, boleh maju ke depan. Ayo. Baru diare Bu. Ayo, Mas Iqbal maju ke depan. Oke, ayo Mas Iqbal maju. Nah, udah pinter ya, udah mempersiapkan menggunakan sarung. Ayo sini. Nah, Mas Iqbal pura-puranya imam sholat. Kalau Mas Iqbal imam sholat di sini, ya Mas Iqbal
Nah, jadi tadi udah dipraktekkan ya sama Mas Iqbal. Makasih Mas Iqbal. Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas? Saya Bu, Iya, apa Mas Iqbal? saya belum paham tentang tata cara pengaturan soft. Oh iya, oke, bagus. Tadi tata cara pengaturan soft ya, sebentar Ibu cari slide-nya. Oke. Yang pertama, tadi Ibu mungkin menjelaskannya kurang rinci. Bila makmum hanya seorang laki-laki, apabila ada imam dan makmumnya hanya satu yaitu laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan imam. Jadi kalau seumpama cuma ada Mas Ikhwan dan Mas Iqbal untuk melaksanakan sholat berjamaah, ketika Mas Ikhwan menjadi imam, maka Mas Ikhwan berada di depan dan Mas Iqbal berada di sebelah belakang bagian kanan seperti itu. Nah, tapi apabila hanya ada satu makmum yaitu makmum perempuan, seumpama nih Mas Iqbal sama Mbak Rama mau sholat berjamaah, berarti nanti imamnya di depan, kemudian makmum yang perempuan itu berada tepat di belakang imam seperti itu. Udah tahu kan bedanya? Kalau cuma ada satu makmum, imamnya di depan, maka apabila makmumnya laki-laki maka berada di belakang sebelah kanan. Tapi kalau seumpama makmumnya perempuan, tepat berada di belakang imam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila makmum dua orang, baik ini laki-laki maupun perempuan, maka makmum berada tepat di belakang imam dan berada di antara imam, posisinya berada di antara makmum tersebut. Jadi seperti ini, imam di depan, kemudian makmum di belakangnya, tidak menyamping ke kanan maupun menyamping ke kiri. Jadi seperti ini ya, imam, makmum, seperti itu. Paham? Paham. Nah, itu berlaku untuk laki-laki maupun makmum laki-laki maupun makmum perempuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di saf depan. Bila makmum laki-laki berada di saf depan, sedangkan makmum perempuan berada di belakang dan saf makmum di belakang saf makmum laki-laki. Oh, berarti gini. Kalau seumpama makmumnya laki-laki dan perempuan, maka tatanan sholat berjamaahnya imam berada di depan, kemudian di belakang imam yaitu makmum laki-laki, saf makmum laki-laki, baru yang belakang perempuan seperti itu. Jadi nggak boleh seumpama sholat meskipun yang laki-laki itu anak-anak belum dewasa, tetap anak laki-laki berada di depan makmum perempuan. Nggak boleh makmum perempuan itu berada di depan baru makmum laki-laki, meskipun itu anak kecil itu nggak boleh. Jadi meskipun anak kecil harus tepat berada di belakang imam jika dia laki-laki, seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Nah, ini yang biasa terjadi di masjid ya. Makmumnya biasanya ada laki-laki, anak-anak, perempuan campur. Maka tatanan shofnya adalah imam di depan, kemudian laki-laki, sof laki-laki dewasa, makmum laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya makmum laki-laki dewasa, baru makmum anak-anak laki-laki, baru yang perempuan seperti itu. Jadi nggak ini ya, maksudnya nggak boleh anak laki-laki itu ketika sholat jamaah itu berada di belakang perempuan, meskipun anak-anak tapi dia tetap berada di saf laki-laki di depan makmum perempuan seperti itu. Lalu sholat hendaknya diluruskan dan dirapatkan dan jangan membuat saf baru ketika saf depan belum penuh. Nah, ini yang paling penting. Jadi udah jelasin juga kalau seumpama bapak-bapak biasanya kan iya nggak sih di masjid itu bapak-bapak itu ketika sholat safnya itu tidak mau dirapikan atau merapat. Nah, ini karena kalian kan udah tahu, murid-murid ibu udah tahu, nanti ketika kalian sholat berjamaah di masjid, alangkah baiknya kalian juga mengingatkan untuk merapatkan shaf seperti itu. Apalagi ketika kalian menjadi imam nih ya, yang laki-laki, ketika menjadi imam, kalian harus mengingatkan makmum kalian untuk merapatkan shaf sehingga tidak ada celah atau jeda antara satu makmum dengan satu makmum lainnya seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Gimana Mas Iqbal? di sholat berjamaah apa? Oh ya, tadi udah dijelasin ya, Ibu udah menjelaskan mengenai hikmah dari sholat berjamaah. Tadi udah dibaca juga sama Mbak Rahma. Jadi sholat berjamaah itu yang pertama mempererat tali silaturahmi. Kenapa sih kok
sholat berjamaah itu mempererat tali silaturahmi yang pertama, karena kalau kita sholat berjamaah kan itu sholat kita bersama-sama dengan mukmin dan muslimah lainnya. Otomatis kita ke masjid gitu kan, kita jadi mengenal tangga kanan kiri kita, depan belakang kita jadi mempererat tali silaturahmi, jadi bisa saling mengenal dengan orang-orang di sekitar kita seperti itu. Coba bandingkan dengan orang yang sholat sendirian di rumah. Dia tidak mendapatkan tidak bisa mengenal tetangganya lebih dekat melalui sholat berjamaah di masjid seperti itu, karena biasanya kalau sholat berjamaah di masjid kan dicampur, yang ibu-ibu itu dicampur. Ketika udah sholat mungkin bisa saling mengenal dengan bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pahala 27 derajat lebih banyak. Tadi seperti yang ibu sudah jelaskan ya, ibu sudah jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya kalau seumpama sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Gitu, apalagi laki-laki ya, ibu tekankan lagi untuk laki-laki untuk selalu sholat berjamaah di masjid seperti itu ya. Karena selain untuk bersilaturahmi dengan orang di sekitar kita bisa saling mengenal, kita juga bisa mendapatkan pahala 27 derajat lebih banyak dibandingkan kita sholat sendirian. Bayangkan 27 derajat. Jadi pahalanya itu lebih banyak ketika kita sholat berjamaah seperti itu. Kemudian memakmurkan masjid. Nah, jika kita sholat berjamaah khususnya di masjid atau surau, kita bisa memakmurkan masjid tersebut. Dengan adanya kita selalu datang ke masjid, selain kita mendapatkan pahala yang banyak, kemudian kita bisa mengenal tetangga kanan kiri kita dengan bersilaturahmi dan lain sebagainya, dan mempererat tali silaturahmi, maksud ibu, kita juga dapat memakmurkan masjid seperti itu. Memakmurkan masjid dalam arti masjid menjadi ramai seperti itu, kemudian aktif kembali dan lain sebagainya. Karena kan akhir-akhir ini memang banyak orang yang disibukkan dengan hal-hal dunia, kemudian lupa untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga masjid di desa-desa atau tempat-tempat kita tinggal menjadi sepi dan tidak makmur lagi. Nah, seperti itu ya Mas Iqbal. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan mereview sedikit mengenai sholat berjamaah. Jadi intinya sholat berjamaah itu ada baiknya kita lakukan setiap 5 waktu, apalagi bagi laki-laki. Kalian udah sholat jamaah nih di sekolah ketika sholat dulu ini ya, dan asal lagi ketika mau pulang. Usahakan juga nanti pas di rumah ajak orang tua kalian untuk sholat jamaah, ajak adik kakak kalian untuk sholat berjamaah seperti itu. Karena ya tadi ada banyak sekali hikmah dan manfaat dari sholat berjamaah gitu ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dengan baik. Tadi Ibu sudah mengingatkan juga untuk dikumpulkan di meja guru. Dan jangan lupa juga buat membaca materi selanjutnya ya. Semoga kalian dilindungi oleh Allah. Dan nanti jangan lupa pulangnya langsung pulang ke rumah, jangan main-main dulu karena ini juga udah siang. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa PR-nya itu halaman 51 nanti dikerjakan, yang esai 5 soal nanti ditulis di kertas HPS, nanti ditaruh di meja ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah sudah selesai materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan mereview pelajaran pada pagi hari ini. Coba Rahma, apa itu sholat berjamaah? Sholat bersama. Sholat yang dilakukan bersama-sama Di masjid atau di rumah. Oke, yang terdiri dari